Bandung. Jadi ini sudah berapa tahun dari sekarang? 20 tahun ya. Ya, saya waktu itu dosen program studi keuangan Islam jurusan Muamalah Fakultas Syariah. Ya, Sunan Kalijaga Yogyakarta, alumni program Magister Sains. Gitu. Jadi ini tahun 2001. Nah, abstraknya ini, nah saya tunjukkan riset gap-nya. Jadi ini sangat singkat. Jadi biasanya mahasiswa ketika menyusun paper itu di sini mesti diawali dengan berita-berita gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke diceritakan apa gitu, gitu kan. Nah, kalau saya modelnya biasanya langsung ya, isunya itu harus segera dikenalkan. Nah, kalau contoh ini isunya langsung di awal ya. Isu riset ini adalah berkenaan dengan gitu ya. Nah, kemudian langsung kita giring riset gap-nya. Hasil-hasil riset sebelumnya menunjukkan bahwa ini saya blok kuning ini ya. Masih ada perbedaan pendapat, perilaku, laba dan seterusnya. Kemudian kita tunjukkan contohnya. Menurut World and Life tahun ini kerandoman, perilaku laba, bla 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 gitu ya. Namun demikian dari riset yang dilakukan ditemukan bahwa jadi intinya kita tunjukkan ada perbedaan hasil. Nah, dari perbedaan hasil inilah kita ingin masuk ya. Nah, masuknya di mana? Yaitu dari perbedaan temuan inilah studi ini bertujuan untuk menguji apakah perilaku laba tahunan perusahaan itu random atau tidak. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya cuma itu. Ini riset gap ini yang paling gampang ya. Ini namanya riset gap. Jadi penelitian terdahulu itu petanya seperti apa ya. Perbedaannya di mana di antara paper-paper yang sudah ditulis, yang belum diteliti di sebelah mana. Nah, itulah yang akan kamu teliti gitu loh. Kira-kira begitu. Itu research gap. Ya. Nah, contoh lagi ya, contoh. Saya punya beberapa contoh. Saya stop dulu. Bentar ya. Ada gangguan teknis ini ya, Pak. Buka-buka kok enggak masuk. Sudah kelihatan belum? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Oke.
Kelihatan? Iya Pak, kelihatan. Oke, sudah Pak. Oke. Ini dari paper saya yang tadi ya, yang masuk di Bursa Istanbul ya. Bursa Istanbul ini, Bursa Istanbul Review ini masuk di kelompok jurnal terindeks Scopus dengan SJR 0,68 Q2 ya. Nah, Q2 itu SJR-nya 68 itu ada yang sudah Q1, ada yang Q2. Nah, Q2 itu maksudnya di sini untuk kelompok bidang ilmu ya terkait paper saya ya untuk Bursa Istanbul itu kalau di keuangan katakanlah gitu ya. Itu kalau diklasifikasi itu masuk ranking 2, nah, kira-kira gitu ya, ranking kelompok 2. Nah, karena ada yang 0,5 sudah Q1. Nah, gitu. Kalau Q1 itu maksudnya Q itu ini menunjukkan tergantung kelompok ilmunya itu gitu. Jadi agak beda dengan SJR. SJR itu menunjukkan impact-nya ya. Impact-nya itu maksudnya dikutip atau dibaca atau dikutip orang itu seberapa banyak. Semakin banyak dikutip dan dibaca orang, maka SJR-nya maka semakin besar. Nah, gitu ya. Tapi belum tentu apa namanya SJR itu misalnya di atas 0,6 belum tentu juga Q1 gitu. Karena barangkali di situ di kelompok ilmu itu jumlahnya banyak gitu. Sehingga rankingnya dia yang tertinggi mungkin SJR-nya harus di atas 1 gitu ya. Nah, tapi kalau pas ilmunya itu mungkin kompetisi dalam satu apa namanya satu rumpun keilmuan katakanlah gitu ya bidang ilmu yang spesifik tadi. Nah, gitu kira-kira ya kalau di apa ini namanya persilatan dunia persilatan apa ini jurnal ya yang terindeks di Scopus. Nah, ini untuk Bursa Istanbul Review itu masuknya di SJR 0,68 Q2. Nah, gitu ya. Nah, ini paper ini saya tulis dengan Michel Fong tahun 2017 akhir sampai Januari karena saya itu waktu itu ada kesempatan untuk postdoc ya di Victoria University itu 2 bulan ya sekitar bulan November sampai Desember 2017. Nah, kemudian difasilitasi oleh ini Fakultas College of Business ini Victoria University, kemudian ketemulah namanya Michel Fong ya, koleksi data macam-macam ya untuk riset ini. Kemudian saya berdua mempublikasikan ya hasil riset ini, gitu ya. Nah ini untuk dosen saya kira penting gitu ya untuk pengalaman joint application maupun joint research gitu ya. Nah dari inilah kemudian alhamdulillah bisa diterbitkan oleh Bursa Istanbul Review. Nah, gitu. Istanbul kan ini oleh Bursa Istanbul. Editor in chief-nya orang Turki yang ada di Amerika ya, yang mengajar di sana. Gitu. Nah, kembali ke tadi research gap. Nah, ini saya blok kuning ini ya. Dengan gaya yang berbeda-beda ya. Kalau ini saya menyampaikan ilustrasi tetapi juga singkat ya. Ilustrasi teknologi dan hubungannya dengan informasi keuangan ya. Itu saya sampaikan. Tetapi inti research gap-nya ada di bawah ya. Nah, ini ya, mulai along with the rapid growth of prospective opportunities of Sukuk rating, bond rating recently trended down ya, hasilnya menurun. Diduga penurunan ini berhubungan dengan kualitas informasi apa gitu ya. Nah, saya tekankan kalau menulis di pendahuluan itu jangan terlalu detail gitu ya. Di sini kan substansinya saja. Temuan ini temuan bahwa Sukuk perkembangan Sukuk itu mengalami penurunan itu ditulis oleh siapa-siapa papernya, Homsi, kemudian Bloom, kemudian Jorion. Nah ini orang banyak ini, hanya berapa itu bukan tempatnya kalau di pendahuluan ya. Jadi ini substansinya, kemudian yang menemukan itu siapa-siapa, sangat ringkas. Ya. Kemudian studi sebelumnya mendokumentasikan sebab-sebab penurunan kredit rating dan seterusnya. Ini juga. Kemudian dari temuan-temuan itu ditunjukkan bahwa penelitian sebelumnya itu belum mengeksplor risk relevant dan seterusnya, meskipun banyak. Kemudian kita sampaikan dengan K, itu namanya filling the gap. Nah, kalau yang kuning ini kan gap-nya.
gap-nya di mana. Nah, kemudian dari gap itulah tujuan penelitian kita itu kita sampaikan di sini. Nah, di mana itu? Ya itu di sini. Nah, kita lihat di sini. Nah, mana ini? Nah, ini ya. This research is intended. Nah, mungkin ini saya kuningkan aja biar jelas ya. Saya kuningkan lagi aja dulu. Nah, ini ya, this research is intended. Nah, ini. Ya. Ya, ini mulai di sini ya. Nah, mulai di sini nih. This research is intended to reinvestigate. Nah, ini maksudnya filling the gap-nya. Ya. Kalau yang kuning di atas, itu tadi research gap-nya. Jadi harus ada research gap-nya. Ini yang ingin saya tekankan. Saya tekankan di sini. Nah, ini ya. Tekankan. Yang kuning di atas, ini research gap-nya. Nah, gitu. Jadi harus ada research gap, kemudian tujuan penelitian kita itu mengisi gap-nya itu. Begitu ya. Itu contohnya. Kemudian lagi, ya ini contoh-contoh masih banyak kalau memang diperlukan bisa, tapi intinya di situ. Kemudian saya akan lanjutkan lagi pembahasannya. Nah, Bapak, untuk waktunya Pak sisa 5 menit, Pak. Oke. Oke, ini cepat ini ya setelah research gap. Nah, setelah research gap, kemudian cerita konteks kalau ada ya, kemudian tujuan penelitian tadi untuk mengisi research gap seperti yang saya contohkan. Nah, kemudian ya yang lain-lain berikutnya ya, misalnya tentang hipotesis, saya kira seperti biasa ya, hipotesis lebih detail isinya dibanding yang temuan-temuan yang ada disampaikan di pendahuluan ya, untuk mengantarkan hipotesis. Kemudian metode disampaikan secukupnya ya, kemudian hasil dan pembahasan juga ini yang ada di statistik, yaitu dibahasakan dengan bahasa yang bisa dipahami tentu ya, karena tidak semua orang tahu angka kan. Nah, angka itu harus dibahasakan. Maknanya apa angka itu? Signifikan, maksudnya signifikan gimana? Nah, gitu. Berpengaruh dengan interpretasi gitu ya. Adjusted R-square, terus ada Darwin-Watson misalnya, itu semua dibahasakan dengan bahasa yang bisa dipahami gitu ya. Jangan hanya ya itu apa adanya ya angka-angka itu ya, itu nanti pembaca akan repot gitu ya. Dan simpulan, nah simpulan ini ada di pembahasan atau di hasil ya, tetapi lebih membuat generalisasi. Ya, generalisasi itu gimana? Nah, misalnya ada temuan signifikan, nah itu hasil yang signifikan pengaruh antara disclosure terhadap kinerja. Generalisasinya berarti ini mendukung, nah, misalnya mendukung teori disclosure, nah, gitu ya. Teori disclosure-nya gimana? Ya semakin tinggi disclosure, maka perusahaan akan cost of capital-nya berkurangnya semakin meningkat karena labanya tidak terlalu banyak dibebani oleh biaya gitu ya. Jadi ada interpretasi lebih umum dengan mengkaitkan dengan teori-teori maupun temuan yang sebelumnya begitu ya. Ini yang kesimpulan. Jadi jangan justru mengulang. Nah, itu. Nah, kemudian ucapan terima kasih. Nah, ini secara formal ya harus disampaikan ya. Kalau memang telah dapat dana dari siapa, kemudian dibantu seperti saya tadi ya, dibantu oleh Michelle Fong dalam hal cari data ya, saya sampaikan untuk penelitian ini sponsornya dari siapa, riset grant nomor berapa itu disampaikan. Ya. Nah, contohnya ini ya, acknowledgement untuk yang terakhir tadi yang dari Australia, nah, ini dibantu oleh Kementerian Agama. Kemudian the facilities and data accessibility from College of Business Victoria University ya, Melbourne, Australia. Administrative help from WIN Sunan Kalijaga ya. Nah, personally, the first author would like to express his gratitude to Michelle Fong. Nah, kita sampaikan, gitu ya.
Jadi supaya pihak-pihak itu tidak ada yang merasa tersinggung ya atas publikasi itu. Oh itu saya bantu tapi enggak. Ya, tidak. Kemudian referensi, nah, manfaatkan aplikasi software manajemen referensi yang sudah ada. Zotero, saya biasa menggunakan Zotero ya. Ada Mendeley, ada EndNote. Silakan salah satu dipakai aja itu. Mendeley juga bagus. Karena kalau kita menerbitkan paper itu kadang-kadang kan ubah-ubah terus ya. Kalau tidak punya referensi model metode manajemen referensi yang pakai software itu kita belepotan itu, terutama kalau referensinya banyak. Jurnal. Pastikan tidak terjadi mismatch antara kutipan di body note dan di daftar pustaka. Ini kalau pakai Zotero atau Mendeley mestinya tidak terjadi ya mismatch. Kemudian yang terakhir, hati-hati dalam menyingkat dan memotong nama. Nah, ini kadang-kadang nama panjang. Nah, kita harus potong. Ya. Kita tulis nama, cukup Izam, I. Ya. I-nya itu disingkat itu. Ya. Nah, misalnya Michael Porter, ya. Cukup Porter, M. Nah, gitu. M titik. Nah, ini biasanya yang susah nama orang Australia. Nama orang Malaysia. Nah, Malaysia itu panjang. Ya. Nah, itu kadang-kadang kita salah motong itu. Nah, itu mesti diingatkan. Ini biasanya ABD somat misalnya. Nah, itu ABD somat itu jadi satu. Nah, kadang-kadang dipotong jadi somat saja. Ini kalau ada, silakan dilakukan. Kemudian ada juga tambahan biasanya robustness test. Nah, itu juga bisa dijadikan lampiran. Ini kasus-kasus tertentu ya. Overall, itu prinsip-prinsip yang ada di metodologi ya, purpose kembali. Ya, nanti dibaca ya apa ini maksudnya. Nah, ini semua untuk menjamin bahwa papernya itu ilmiah ya, memiliki kekuatan ilmiah yang tinggi itu dilihat dari 1 sampai 8 ini. Oke, pastikan melengkapi dokumen sebelum submit ke jurnal yang dituju. Ada cover letter, nah, paling tidak ada 4 ini ya, coveran identitas, kemudian manuskrip yang tanpa nama identitas. Contohnya, satunya jawab, tidak menutup kemungkinan dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, Mas Mbak, mengenai pemaparan yang dijelaskan tadi oleh Bapak Ibnu Gisam. Saya persilakan. Saya persilakan untuk 2 orang untuk yang bertanya. Bisa langsung mute mic-nya. Saya Kak ingin bertanya. Ya, silakan. Silakan Mbak Rizky Adelia. Baik, terima kasih Kak atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan Kak, tadi yang di PPT bagian judul itu ada yang mengatakan bahwa bahasanya judul itu jangan menggunakan kata yang klise. Menggunakan yang ini Kak yang Bapak menjelaskan apa maksud dari poin ini. Kemudian juga tadi Bapak sempat menjelaskan di bagian pendahuluan itu biarpun isinya jurnal kita bagus, tapi pendahuluannya yang tidak bagus, maka itu akan berpengaruh kepada jurnalnya kita. Jadi pertanyaan saya Pak, bisa tidak Bapak memberikan tips dan trik caranya supaya pendahuluan kita itu bisa... Ya, jelaskan pertanyaan yang terakhir tadi, maksudnya gimana? Yang tadi Pak, yang bagian pendahuluan. Bapak kan yang bagian pendahuluan Pak, tadi kan Bapak sempat menjelaskan kalau misal jurnalnya kita itu biarpun isinya bagus, tapi kalau pendahuluannya yang maksudnya tidak bagus, dengan saya Pak, bisa tidak Bapak memberikan tips supaya pendahuluannya kita itu menarik Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Rizky Adelia. Pak langsung dijawab atau tambah aja nggak apa-apa, tambah lagi siapa? Atau disilakan. Ingin bertanya Pak? Ya, silakan. Ya. Nama saya. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama saya ingin bertanya Pak, kalau kita lihat ya di jurnal internasional, referensinya yang digunakan oleh para penulis sangat banyak. Satu kalimat itu bisa
mencapai 2 sampai 5 sumber gitu, memberikan tipsnya gitu dengan pengalaman Bapak caranya agar kita bisa menggunakan atau mengoptimalkan sumber-sumber yang ada. Terus yang kedua, cara atau membaca jurnal internasional yang efektif itu seperti apa ya Pak? Saya pernah dengar dari dari salah satu penulis jurnal, katanya dia tuh melakukan lanjut ke isi. Nah, kalau Bapak sendiri seperti apa? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Aska. Ya, Bapak mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Ya. Ya, yang pertama dari siapa tadi yang? Rizky Adelia, Pak. Adelia ya. Iya, Pak. Ya intinya apa ya? Klise itu variabel atau katakanlah kalau dalam penelitian kan variabel gitu ya. Yang tidak jelas ya intinya ya, tidak jelas. Yang dengan bahasa yang lain bisa sangat-sangat implisit gitu ya. Saya contohnya tadi menggunakan mungkin tidak terlalu banyak dikenal ya, gitu ya. Pursuit. Saya pernah melihat film itu judulnya The Pursuit of Happiness, ya, gitu kan ini dalam judul penelitian saya On the Pursuit of Optimal Disclosure Model. Nah, ini dianggap mengejar ya, mencari itu pursuit itu. Nah, cuma ini tidak jelas gitu ya, masih dianggap tidak jelas. Kemudian diganti the impact of. Nah, kalau impact kan jelas ya, pengaruh disclosure quality, kualitas disclosure on firm performance terhadap kinerja perusahaan. Nah, itu lebih jelas memang ya, pengaruh disclosure, kualitas disclosure terhadap kinerja perusahaan. Ya. Nah, sebelumnya kalau di bahasa Indonesia kan mencari model disclosure optimal. Nah, itu judul yang menggunakan mencari model disclosure optimal ini dianggap tidak begitu jelas. Nah, gitu. Ini maksudnya ya. Jelas ya. Kemudian juga hindari klise, maksudnya di sini hindari kata yang mengandung konotasi yang lucu misalnya gitu ya. Kemudian kata-kata yang biasanya itu sudah berkonotasi negatif misalnya ya. Itu juga jadi biar kecuali itu memang itu basiologi itu mengarah ke fenomena-fenomena negatif ya. Tetapi konteksnya memang pas ya. Tapi kalau di dalam bisnis itu mungkin konteksnya lain ya. Jadi intinya harus jelas bisa di sini ya. Oke, kemudian yang berikutnya tadi yang kedua apa ya? Aku agak lupa sebentar. Yang kedua Bapak mengenai pendahuluan, Pak. Oh ya, supaya menarik ya. Pendahuluan itu memang bagian yang paling penting. Nah, kalau saya mau mengatakan mengurut-urutkan prioritas itu ya. Nah, itu bagian paling penting di pendahuluan. Nah, supaya menarik, kita harus memperkuat paling jelas gitu ya. Artinya apa? Kalau penelitian Anda tidak menunjukkan perbedaan yang tegas dari penelitian sebelumnya, maka dianggap nggak menarik, udah terlalu banyak, misalnya. Jadi harus ada kontribusi yang konkret ya dari temuan yang nanti dihasilkan dari riset untuk mengisi riset gap. Seperti ya, anggap saja misalnya contoh yang di paper saya ya, yang katakanlah yang tadi yang di Australia itu, nah itu kan mungkin ya karena dianggap itu sesuatu yang baru. Pertama metodologinya, kedua konteksnya itu cukup ya, kemudian pengembangan variabelnya juga berbeda menggunakan financial disclosure quality, ini menggunakan pendekatan ini pengembangan variabel baru nih ya kan. Nah, harus ada temuan-temuan yang memang itu sesuatu yang baru ya. Kemudian dari sisi pengembangan pengembangan ini itu model
model pengukuran kualitas disclosure ini juga berbeda ya dari teman-teman sebelumnya misalnya. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kira-kira gitu atau berbeda ya dari yang sebelum-sebelumnya. Itu harus cukup konkret. Kalau itu tidak konkret, tidak begitu jelas, maka kemungkinan ditolak itu ya papernya. Jadi tunjukkan itu keunikan, katakanlah kalau kita mengatakan agak ya keunikan, novelty ya gitu ya, sesuatu yang baru dari paper Anda itu di mana? Nah, itu harus tonjolkan di latar belakang. Dan kontribusinya apa itu di latar belakang juga di pendahuluan. Jadi itu semua ya yang supaya menarik. Nah, supaya menarik lagi, nah, konteksnya apa? Nah, gitu ya. Kok itu dianggap penting? Nah, tadi saya informasi ya kan, itu konteksnya kan. Lingkungan teknologi informasi sudah berkembang sangat pesat. Ada industri 4.0 misalnya gitu ya. Terus pergeseran paradigma pengembangan informasi keuangan misalnya ya. Itu kita sampaikan ya, tantangannya apa sih sekarang ini gitu ya, sehingga ini menjadi penting gitu ya. Jadi pergeseran perkembangan teknologi bisa kita, tadi kan saya sampaikan ada cerita konteks, itu penting itu supaya memang ini aktual gitu ya, bahwa isu yang kita sampaikan, yang kita teliti itu sesuatu yang aktual, tidak ini sudah lama, ini udah itu ya, itu nggak menarik itu. Tapi kalau pandemi COVID-19 ya, topiknya selalu menarik ini baru ya, yang ada COVID-19 dalam bidang apapun ya kan, dalam bidang ekonomi dampaknya seperti apa, dalam bidang kan gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi selalu harus bisa menangkap konteksnya itu di dalam pendahuluan. Nah, kalau tidak ada konteksnya di dalam pendahuluan, ini mungkin bertanya-tanya ini pembacanya ini relevansinya apa dengan kondisi sekarang kan gitu ya. Nah, itu. Jadi ya, sehingga pembaca merasa yakin bahwa ini penting ini, nah, gitu ya, penting. Kemudian apa ini temuannya? Nah, gitu. Itu ya, saya kira itu. Kemudian yang pertanyaan berikutnya tentang apa tadi? Sebentar, saya harus mengingat. Apa Mas? Dari pertanyaan Mas Askap itu mengenai tips-tips untuk menggunakan sumber yang ada Pak. Ya sumber ya. Jadi begini, memang ini perlu jam terbang ya, jam terbang. Jam terbang itu artinya apa? Di S2 silahkan Anda menekuni fokus pada bidang tertentu dari keuangan Islam itu apa? Nah, misalnya begitu ya. Taruhlah Anda menekuni tentang corporate governance di organisasi atau lembaga-lembaga keuangan saja di situ. Nah, nanti lama-lama punya basis pengetahuan, referensi-referensi yang kamu ikuti gitu ya. Nah, gitu ya. Diikuti, nah, punya database yang banyak itu biasanya sudah dari A sampai Z itu tahu ya. Nah, dari situ Anda bisa nanti kalau ada langsung Anda bisa memasukkan itu posisinya di mana. Jadi nyambung gitu loh ya, nyambung ya, mengikuti perkembangan. Nah, dengan mengikuti perkembangan, maka ini kita mau membuat paper yang baru, itu langsung bisa menentukan ini siapa misalnya ya. Nah, dalam satu kalimat itu bisa 5 orang misalnya yang relevan, si A, si B, si C. Gitu. Nah, ini yang terutama ditulis berbahasa Inggris ya, yang internasional itu gitu ya. Nah, kita klik saja nama atau variabel tertentu, katakanlah di Science Direct misalnya ya, database yang di miliknya Elsevier ya, nah, kan ada Science Direct itu ya. Nah, itu nanti di database itu papernya. Nah, gitu kan. Nah, nanti kan kamu cek yang terakhir, yang tahun terakhir, nah, nanti di situ kelihatan nama-nama yang banyak disebut itu siapa gitu ya. Nah, kemudian nanti kita cek satu-satu, dibaca saja abstrak-abstraknya saja dulu. Abstraknya ini, kalau Anda memang menekuni corporate governance ini menarik. Ini sudah pernah ini, nah, gitu kan. Nah, kalau yang tidak pernah, ini baru, nah, nanti di list. Ini prioritas dibaca. Ini prioritas dibaca, nomor 2, nomor 3 gitu. Nah, kemudian didalami kalau memang itu perlu. Tapi kalau hanya ingin menambah abstrak, nah, nanti menambah statement yang Anda kemukakan. Ya. Tetapi begini caranya, kalau di pendahuluan itu tidak terus 5 orang itu bisa kamu tulis semua. Nah, kadang hanya 1-2 ditulis dulu. Nah, nanti dalam perkembangannya tinggal menambah. Nah, gitu. Jangan menunggu 5 dulu dibaca. Jadi dibaca dulu yang paper yang terakhir dulu, ya. Kemudian intinya itu kamu sampaikan di latar belakang gitu ya. Nah, kemudian sambil melanjutkan penulisan-penulisan yang lain. Nah, nanti ditambahnya yang hampir sama masuk. Nah, itu nanti sambil diperbaiki terus. Gitu.
Jadi memang itu perlu latihan-latihan. Satu, mengembangkan kompetensi dari sisi passion Anda itu di mana. Bidang keuangan Islam itu bidang apa dulu ya, spesifikasinya di katalah tadi Islamic Corporate Governance ya. Nah, enak nanti pengembangannya tinggal dikawin-kawinkan dengan ide-ide yang lain. Dikawinkan dengan misalnya ide tentang kalau corporate governance misalnya dengan disclosure, corporate governance dengan misalnya ide tentang apa namanya ini apa tanggung jawab sosial perusahaan ya, CSR misalnya ya, atau mungkin ide tentang green accounting, atau ide tentang misalnya triple bottom line misalnya ya, macam-macam tinggal dikawin-kawinkan. Tetapi pertama ya harus ya, tapi kalau melebar terus, misalnya Anda hari ini corporate governance belum begitu matang, udah ganti lagi, apalagi ya nanti itu malah lama itu menurut saya ya, pengalaman ya. Jadi saya ini kan mempelajari fundamental risk ya. Saya S2 itu ya itu risiko fundamental yang dari akuntansi itu saya perdalam. Nah, kemudian dikawin-kawinkan itu ya, tinggal ditambah, dikawinkan, digabungkan, dikombinasi, di apa gitu ya. Nah, gitu. Jadi pengalaman saya begitu. Jadi tidak terus melebar. Ya. Melebarnya itu tetap pekerjaan saya. Mungkin agak banyak ya, tetapi seperti itu. Ya, Pak. Terus yang pertanyaan kedua Pak mengenai cara membaca jurnal internasional yang efektif, Pak. Membaca jurnal internasional yang efektif. Ya, kembali untuk membaca secara efektif ya. Pertama tadi kalau pegangan saya, Anda perlu mengenali database publikasi yang paling terkenal dulu ya. Database yang terkenal itu mana saja? Pertama misalnya ada Elsevier ya, Elsevier atau Science Direct ya. Springer. Ada namanya Sage. Ya itu publisher internasional yang hebat-hebat itu ya. Ada namanya Francis and Taylor ya. Springer, 3 itu aja udah hebat itu ya. Nah, database-nya Anda kenali dulu. Nah, kemudian topik-topik risetnya itu Anda sesuaikan dulu dengan passion Anda. Ya, passion Anda tadi di mana? Oke. Nah, identifikasi paper-paper yang terkait dengan itu di database internasional tadi. Ya, itu nanti muncul itu paper-papernya apa saja. Nah, nanti lihat perkembangan yang terkini. Ya, yang terkini itu ya tahun 2000-an lah. 2000 sampai 19, 20 misalnya. Itu posisinya sampai mana. Nah, biasanya saya incar itu 2 ya. 2 itu yang pertama biasanya ada paper khusus tinjauan literatur. Nah, kualitas itu ada, biasanya ada. Ya. Saya sering melihat itu. Misalnya perkembangan sukuk ya. Itu saya tahu itu. Nah, tulisannya si Kabir Hasan misalnya ya, itu tentang tinjauan pustaka tentang sukuk ya. Kemudian tulisan orang Malaysia itu saya lupa namanya, itu juga ada ya. Itu tinjauan pustaka saja, itu cari yang paling akhir tentang sukuk. Hubungannya sukuk dengan apa misalnya ya. Dilihat kalau hubungannya sukuk terhadap kinerja perusahaan misalnya. Nah, itu dicek yang paling akhir. Nah, kemudian dari situ kita bisa mencari mana yang paling relevan. Yang akan kita dari tinjauan literatur ini yang pas dari tulisannya ini. Nah, ketemu 5. Nah, dari 5 itulah kemudian kita baca ya. Abstraknya dulu ya, tentu ya. Abstrak itu nomor 1 dibaca. Nah, kalau abstraknya sudah paham, lihat selain abstrak lihat kesimpulannya ya. Nah, kesimpulannya misalnya masih belum paham, oh ya berarti perlu baca nih mulai dari pendahuluan ya kan. Nah, gitu. Jadi tergantung kan ya, maaf, abstrak sudah tahu ya sudah. Tapi kalau belum paham, masuk lagi ke kesimpulan. Kesimpulan masih belum paham, ya lihat pendahuluannya secara keseluruhan gitu ya. Sampai itu ketemu ya. Jadi itu perlu waktu memang ya, perlu waktu. Tetapi itu harus dilakukan untuk melihat benang merahnya tadi ya, riset gap-nya tadi, petanya itu. Ini memang nggak mudah untuk memetakan tentang topik-topik tertentu ya, tentang isu-isu.
Ya, mungkin tadi penjelasan dari beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ya, karena kita dibatasi waktu, jadi mungkin cukup untuk diskusi dan tanya jawabnya. Selanjutnya, sebelum kita tutup, saya sering mengenai penulisan karya jurnal ilmiah. Jadi karya ilmiah itu ada dua, artikel ilmiah jurnal, kemudian ada artikel ilmiah populer, kemudian ada anatomi karya ilmiah yang pada umumnya ada judul, kemudian ada baris kepemilikan, abstrak, kata kunci, kemudian isi atau body, kemudian ucapan terima kasih. Ya, mungkin cukup Pak. Perlu nggak foto nggak untuk dokumentasi? Iya Pak. Ya, nah, mungkin ini kameranya dibuka semua ini biar. Iya Pak. Ya, bagi teman-teman silakan nyalakan kameranya. Untuk yang ambil sesi foto, saya arah untuk ambil gambar. Novi. Atau bisa Pak, bagian PPT-nya Pak di stop dulu Pak. Oh iya, share screen-nya. Iya Pak. Oke. Ya, bagi teman-teman yang belum sinyal kameranya, silakan dinyalakan. Kita sesi foto. Ya, saya respon, jadi saya yang ambil gambar. Saya hitung mulai 1, 2, 3. Nah, satu kali lagi. 1, 2, 3. Ya, oke. Sudah Pak. Ya, sebelumnya Pak untuk mengisi kegiatan riset kami, semoga di lain kesempatan kita bisa kembali melakukan diskusi bersama Bapak. Dan bagi teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya, karena kita batas waktu, jadi mungkin bisa di lain kesempatan. Ya, selanjutnya saya kembalikan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mas Hasbi yang telah menjadi moderator, dan ya Pak Ibnu Firjam, saya ucapkan terima kasih. Kami dari Himpunan Mahasiswa Program Magister Fakultas Ekonomi Bisnis Islam mengucapkan terima kasih telah memberikan waktu dan ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kami sebagai gambaran. Ya, saya juga tadi tertarik sepertinya kalau stensis ya. Kami ucapkan terima kasih, dan barangkali kita, kalau Bapak ada keperluan yang lain boleh meninggalkan link Zoom ini. Baik, terima kasih ya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Jadi ini cuma tukar pengalaman saja. Nanti bisa, kalau ada hal-hal yang masih bisa ditanyakan, kami persilahkan. Hal-hal yang agak spesifik juga mengucapkan. Pak, maaf sebelumnya Pak, bisa yang mengenai PPT tadi Pak bisa di-share ke kami Pak. Oh iya, tentu ya. Tadi pengen ditampilkan di WA ya. Saya WA nanti di WA grup ya. Iya Pak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah ya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya Pak. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu terkait dengan development riset, yaitu masih kita membahas tentang bedah tesis. Mungkin ini pembicaranya salah satu alumni dari fakultas kita dan pengurus HMPM juga, tapi nanti yang menjadi moderatornya ini abang yang sangat kreatif di kepengurusan sekarang, kepada Mas Jupri. Monggo dipersilahkan sebagai moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Sandi yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk memoderatori development research yang kedua pada kesempatan pagi yang sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati pemateri pada kesempatan pagi ini, siang ini, Mbak Nabalah Albatul ME, dan juga yang saya hormati Ketua HMPM Febri UIN 21, dan tak lupa pula teman-teman para audiens yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga bisa berjumpa SUA dalam temu virtual dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka tetap meningkatkan kualitas SOAS. Dua kalinya sholawat ma'asalam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Muhammad SAW yang telah mengkis kita dari zulumati nur.
Baiklah, untuk lebih singkatnya waktu, saya selaku moderator pada kesempatan siang hari ini akan membacakan manual acara yang akan kita jalani pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah penyampaian materi, kemudian yang ketiga ada sesi tanya jawab, dan yang keempat ada penutup. Baiklah, marilah kita melaju, kita buka acara Second Development Research pada kesempatan siang hari ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Semoga dengan pembukaan tadi pertemuan kita pada siang hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa bermanfaat bagi kita sendiri dan juga masyarakat secara umum. Baiklah, untuk lebih efisiennya waktu beralih kepada acara yang kedua, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh, saya akan membacakan kurikulum VT secara singkat dari beliau. Beliau adalah alumni Universitas Ibrahim Situbondo, sekaligus pada saat itu sambil menjadi mahasantri di Ma'had Ali Salafiyah Syafi'iyah Situbondo. Dan seperti yang sudah dikatakan oleh Kang Sandi tadi, bahwa beliau juga demisili jaga, yaitu anggota RND. Baiklah, kepada Mbak Nabalah Albatul ME, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih. Suara saya apa kedengeran ya? Jelas, Mbak. Oh ya, soalnya lagi hujan deras di rumah. Bentar ya, saya coba pakai HP aja. Halo? Iya. Sudah, Mbak. Kedengeran nggak suara saya? Ada. Jelas, Mbak. Ya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman HMPM yang saya banggakan, terima kasih sudah memberikan kesempatan buat saya sharing bersama kalian. Sekalipun mungkin ini tesis saya nggak kurang layak lah untuk dibedah bareng-bareng, didiskusikan bareng-bareng. Tapi ya semoga yang hanya ecek-ecek ini bisa jadi terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga di Kabupaten Sleman. Saya kebetulan dibimbing oleh Bapak Ibi Syatibi. Latar belakang saya menjadikan pandemi sebagai setting atau latar waktu penelitian saya. Kalau melihat sejarah adanya pandemi sebelum terjadi pandemi COVID ini, sebelumnya juga pernah terjadi pandemi yang salah satunya misalnya ada Black Death yang terjadi di awal tahun 1800, dan ada juga pandemi flu Spanyol, dan dua pandemi ini yang sebelumnya sudah pernah terjadi juga berdampak sangat banyak atau sangat kuat terhadap ekonomi. Artinya memiliki dampak negatif terhadap perekonomian. Nah, kembali ke COVID-19, kalau kita melihat dampak ekonomi yang disebabkan oleh adanya COVID-19 ini, sektor yang paling terdampak adalah sektor rumah tangga. Kenapa? Karena kita tahu bahwa data pengangguran itu selama pandemi melonjak sangat tinggi. Terus kita juga tahu bahwa ada ribuan bahkan jutaan pekerja yang pada akhirnya harus dirumahkan atau bahkan diberhentikan dari pekerjaannya, sehingga mereka pada akhirnya menjadi pengangguran baru dan tidak memiliki pendapatan untuk membiayai kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Sehingga saya juga lagi-lagi merasa tertarik untuk menyasar sektor yang paling kecil dalam perekonomian, yaitu sektor rumah tangga. Karena kalau kita bicara ekonomi negara, ya tentu itu analisisnya adalah sektor negara, dan itu seperti kurang bersentuhan dengan kita. Kita tidak melihat langsung gimana sih catatan keuangan negara, dan kalau misalnya sektor rumah tangga kan kita sangat berdekatan. Bahkan mungkin salah satu dari rumah tangga kita atau salah satu dari keluarga kita atau sanak famili kita sangat terdampak oleh adanya COVID-19 ini. Sehingga menurut saya menarik sekali untuk mengkaji sektor rumah tangga. Nah, menurut Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan,
ketahanan ekonomi rumah tangga itu memiliki 4 faktor. Untuk mencapai sebuah ketahanan, yang dimaksud dengan ketahanan dalam rumah tangga itu harus ada 4 faktor menurut Kementerian PPPA ini. Yang pertama ada faktor tempat tinggal keluarga. Artinya keluarga harus memiliki tempat tinggal yang layak, yang cukup untuk dijadikan tempat yang nyaman untuk saling berinteraksi sesama keluarga, untuk belajar, untuk dan lain sebagainya, seluruh aktivitas rumah tangga atau keluarga. Terus yang kedua, yang mendukung ketahanan ekonomi itu pendidikan, pembiayaan pendidikan anak. Jadi anak-anak di dalam keluarga itu harus secara pembiayaan pendidikan harus terjamin gitu. Terus yang ketiga ada jaminan keuangan keluarga. Jaminan keuangan ini meliputi misalnya ada tabungan keluarga, ada asuransi yang dimiliki keluarga dan sebagainya. Mohon maaf, Mbak. Terus yang keempat tentu Mohon maaf, ada slide-nya ya. langsung ke analisis data dan pembahasan ini. Oh gitu. Iya. Sebentar ya. Ya sudah di latar Ini belakang. udah di latar belakang. Oke. Oh ya udah nggak usah di slideshow Kayaknya- aja ya. Kalau yang ini udah di latar belakang. Sudah Mbak, sudah bisa. Sudah. Oke. Yang terakhir pendapatan keluarga ya, karena salah satu yang paling menunjang ketahanan ekonomi ya tentu pendapatan. Nah ini adalah hasil survei di bulan awal, di beberapa bulan pertama adanya COVID, survei tentang status bekerja responden pada survei sosial demografi dampak pandemi. Jadi di gambar ini kita lihat bahwa ada 56% dari total responden, saya lupa ada berapa ya, ada 1.000 lebih responden yang disurvei di dalam survei ini. Mohon maaf. Mohon maaf, Mbak. Ini Slide-nya belum berubah lagi. belum jalan lagi. Gini aja ya kali. Oh, ini sudah. Oh iya. Kayaknya harus diklik per itu, Pak. Tadi udah diklik sih, soalnya di layar saya udah berubah. Oh iya. Ini ya, kita lihat bahwa di gambar ini ada dari total 87.000 responden, dan itu dilakukan survei secara online. Jadi pengambilan sampelnya itu sangat acak. Siapapun yang bisa menjangkau survei ini boleh mengisi survei pertanyaan-pertanyaan survei. Dari total 87 responden yang diperoleh, ada 56 orang yang statusnya masih tetap bekerja, terus ada 18,34% yang bekerja tetapi sementara dirumahkan. Artinya kalau sementara dirumahkan berarti kan dia udah nggak bekerja dan bagaimana biasa, karena itu kata lain dari di PHK ya sebenarnya, tapi mungkin seandainya nanti kondisi ekonomi kembali normal, dia mungkin kembali dipekerjakan gitu. Terus yang selanjutnya ada 2,52% yang terkena PHK dan ada 22% yang tidak bekerja. Ini survei dilakukan selama pandemi. Nah, selanjutnya penelitian ini dilakukan di Sleman dengan 2 alasan yang saya ambil. Yang pertama itu Sleman merupakan daerah yang memiliki tingkat pengangguran paling tinggi sewilayah daerah istimewa Yogyakarta dari berapa 5 kabupaten yang lain. Terus yang kedua, Sleman adalah salah satu kabupaten cepat tumbuh di Jawa. Jadi selain Sleman ini memiliki tingkat pengangguran yang tinggi, tapi di sisi yang lain dia merupakan kabupaten yang cepat tumbuh gitu. Sehingga semacam ada kontradiksi. Padahal dia kabupaten cepat tumbuh, tapi kok tingkat penganggurannya tinggi. Nah, saya jadi penasaran kenapa Sleman seperti itu. Dan saya juga penasaran gimana sih Sleman sebagai kabupaten cepat tumbuh menghadapi pandemi ini. Terus selanjutnya dari latar belakang itu saya memiliki 4 rumusan masalah. Bagaimana pengaruh tempat tinggal keluarga terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga selama pandemi. Terus bagaimana pengaruh pembiayaan pendidikan anak terhadap ketahanan ekonomi. Bagaimana pengaruh jaminan keuangan keluarga terhadap ketahanan ekonomi, dan yang terakhir bagaimana pengaruh pendapatan keluarga terhadap ketahanan ekonomi. Selanjutnya, teori yang saya pakai di dalam penelitian ini setidaknya ada 4 teori umum, ada 4 teori besar yang saya pakai. Yang pertama tentang pandemi, apa sih yang disebut pandemi, apa sih bedanya pandemi dengan endemi, dengan wabah, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, atau salah duanya, dipaparkan oleh Maria dan Marek Kosny, dan ada juga yang dipaparkan dalam literaturnya itu oleh Hacker. Terus teori yang ketiga, saya menggunakan ekonomi rumah tangga dalam Islam karena kita jurusannya ekonomi syariah ya, jadi harus ada Islamnya gitu katanya. Ya udah, saya menggunakan landasan teori ekonomi rumah tangga yang pas gitu. Ketahanan ekonomi dalam Islam itu sepertinya belum ada, jadi yang ada cuma teori-teori tentang ekonomi rumah tangga secara umum. Terus yang keempat ada teori tentang kerentanan. Gimana sih yang disebut keluarga rentan dan keluarga yang tahan? Itu salah satunya dipaparkan oleh
Philip dan Raihan. Mengenai telah pustakanya, ada beberapa PB berdampak terhadap perekonomian Indonesia dan dampaknya pada sektor rumah tangga terutama secara khusus, berdampak juga pada sektor tabungan, berdampak juga pada sektor konsumsi, dan berdampak juga pada kemiskinan. Itu dipaparkan oleh banyak orang, oleh banyak peneliti, salah satunya oleh ini. Terus ada yang dipaparkan oleh Martin, Dito, Erlina, Iskandar, dan lain sebagainya. Nah, penelitian-penelitian itu semuanya sangat baru karena pandemi kan baru 2020 ya, nyampe ke Indonesia, dan mungkin di negara-negara lain juga kebanyakan 2020 baru nyampe-nya gitu. Sehingga penelitian-penelitian ini sangat baru semua, semuanya 2020. Ketahanan ekonomi keluarga miskin. Ini penelitiannya dilakukan di Jakarta. Jadi gimana sih keluarga miskin membangun ketahanan ekonominya. Terus yang ketiga ada yang meneliti tentang faktor-faktor ketahanan keluarga. Selanjutnya metode penelitian. Belum ya, masih kerangka pemikiran. Kerangka pemikirannya sederhana kayak tadi, jadi variabel X-nya ada tempat tinggal, pembiayaan, jaminan keuangan, dan pendapatan. Nah, yang selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian ini, kalau populasinya tentu penduduk Kabupaten Sleman, kawasan tengah. Nah, jadi Sleman itu dibagi menjadi 4 kawasan. Ada kawasan tengah, ada kawasan kaki Gunung Merapi, itu nanti kayaknya di belakang ada. Terus sampelnya saya memilih 100 orang. Itu juga menggunakan teknik pengambilan sampel secara random. Terus yang instrumen penelitiannya menggunakan kuesioner, disebarkan secara daring dan luring. Karena penelitian saya ini menggunakan data primer ya, bukan data sekunder. Sebelum kuesioner itu disebar, harus ada uji validitas dan uji reliabilitas instrumen penelitiannya. Kalau teknik analisis datanya sebagaimana biasa, menggunakan regresi linear berganda dengan tahapan-tahapan yang sudah sangat biasa didengar. Ada uji statistik deskriptif, ada uji asumsi kritik, ada uji koefisien determinasi, ada uji hipotesis. Terus analisis data ya. Analisis data ini yang pertama saya melakukan uji koefisien determinasi R-square. Diperoleh selama pandemi itu ada memperoleh nilai 0,463. Sebentar. Mana sih? Terus uji parsial, uji T dari masing-masing variabel itu diperoleh nilai, kalau yang variabel tempat tinggal diperoleh nilai 0,115. Yang pembiayaan pendidikan anak diperoleh nilai 0,000. Terus yang jaminan keuangan diperoleh nilai 0,698. Dan yang pendapatan keluarga memperoleh nilai 0,001. Nah, dari hasil uji manakah yang ditolak dan hipotesis manakah yang diterima? Hipotesis pertama yaitu yang variabel tempat tinggal keluarga itu ditolak. Karena apa? Karena nilai signifikansinya melebihi 0,005. Ini kan 0,1 sehingga ditolak. Terus yang hipotesis kedua diterima karena nilai signifikansinya lebih kecil daripada dasar, dan hipotesis keempat diterima karena lebih kecil daripada 0,05. Terus kalau uji F, ini uji F itu uji signifikansi simultan, menguji variabel X, pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara bersama-sama. Diperoleh nilai 0,000, sehingga secara keseluruhan, secara bersama-sama, variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y, karena 0,005. Yang terakhir, udah ya, udah segitu aja kalau hasil ujinya. Ini udah kesimpulan. Udah, mungkin kita bisa banyakin ngobrol aja, diskusi aja. Makasih, saya serahkan kembali ke Mas Jufri. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Nabala sudah menyampaikan isi dari tesis yang sudah beliau susun. Menarik sekali ya teman-teman. Berawal dari latar belakang beliau terkait ketertarikannya dalam meneliti ketahanan ekonomi keluarga, di mana pada saat pandemi ini beliau mencoba untuk meneliti tahan dalam kondisi pandemi yang sudah new normal gitu ya. Nah, mungkin untuk lebih memperdalam terkait penelitian yang sudah dilakukan oleh Mbak Nabala, mungkin teman-teman ada yang mau sharing atau ingin mengetahui tips dan trik dari Mbak Nabala untuk pengerjaan tesisnya bagaimana, dipersilakan saya buka satu sesi. Oke, ini saya bacakan dulu di room chat dulu ya. Dari Mbak Aini. Mohon tanya untuk penentuan sampelnya bagaimana? Kenapa langsung ditentukan 100 responden? Apakah tidak disesuaikan dengan jumlah ini? Terkait bagaimana pengambilan sampel itu kok bisa langsung 100 gitu Mbak? Kenapa? Apakah ada rumus tertentu?
yang nanti dikaitkan dengan jumlah populasinya yang bisa menghasilkan jumlah 100 itu. Itu pertanyaan pertama ini. Peroleh jumlah KK, jumlah kepala keluarga itu sebanyak 184.157 KK. Nah, dari total KK ini ada 2 syarat yang harus penelitian saya. Yang pertama sudah menikah atau berkeluarga. Nah, kalau udah punya kepala keluarga, kakak, saya menganggapnya itu sudah berkeluarga, sudah menikah. Terus yang kedua, warga Sleman. Jelas ya, bukan maksudnya warga Sleman asli, bukan pendatang dan bukan pekerja migran. Kayak kita yang cuman belajar di Sleman, sekalipun misalnya belajar sambil bekerja, nah itu nggak masuk di kriteria responden penelitian saya. Terus yang ketiga, tinggal di 6 kecamatan itu, karena itu kawasan paling ramai. Nah, dari total populasi itu tadi, rumus Slovin itu udah rumus yang biasa digunakan ya di teknik rumus pengambilan sampel. Nah, rumusnya itu bisa dilihat N sama dengan N per 1 plus N kali E kuadrat, di mana N itu ukuran sampelnya, terus kalau N gede itu ukuran populasinya. Dari penghitungan ini kemudian diperoleh nilai 99,9945, sehingga kemudian saya bulatkan menjadi 100 orang, 100 responden. Kayak gitu. Jadi rumusnya menggunakan rumus Slovin. Mungkin udah terjawab ya? Oh ya, terima kasih Mbak. Begitu ya Mbak ini. Jadi pertama itu populasinya dihitung dulu berapa kakak yang diperoleh di Kabupaten Sleman. Kemudian ada kategori yang harus dipenuhi dari semua kakak yang sudah dikumpulkan itu. Kemudian setelah kita kerucutkan tadi, kemudian dimasukkan ke dalam rumus Slovin itu. Jadi begitu ya Mbak ini. Untuk pertanyaan kedua, kalau tidak ada saya mau nanya nih Mbak. Oh iya. Oke, ini jadi the first impression yang saya dapat ketika diminta untuk menjadi moderator pada tesis Mbak ini, dari judulnya ya, pengaruh pandemi COVID-19 terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga di Kabupaten Sleman. Pandemi COVID itu topik yang masih baru, masih hangat gitu. Saya penasaran bagaimana pengukuran dari pandemi COVID itu sehingga nanti bisa diuji hipotesis gitu Mbak. Kan dalam menguji konsep yang baru itu kita harus mengoperasionalkan gitu istilahnya. Kemudian di situ kita dapat dimensi, kemudian kita jabarkan lagi ke dalam beberapa elemen yang bisa diamati dan kan gitu, sehingga data yang kita peroleh dari konsep yang sudah bisa diamati itu bisa diuji hipotesis gitu Mbak. Langsung dijawab ya? Oh iya, boleh. Kalau lihat dari judulnya, kan punya saya judulnya pengaruh pandemi ya terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga. Mungkin kalau cuma lihat dari judulnya seakan-akan pandemi itu sebagai variabel X yang kemudian terhadap variabel Y. Tapi di dalam penelitian saya sebenarnya pandemi itu bukan sebagai variabel X, karena pandemi itu tidak memiliki tidak diukur secara angka dan nggak bisa diangkakan, kecuali misalnya mengangkat COVID kayak gitu. Kalau pandemi sendiri kan nggak bisa diangkakan ya. Nah, jadi pandemi itu hanya sebagai setting waktu. Saya meneliti variabel X-nya tetap yang ada 4 tadi itu. Nah, sedangkan variabel Y-nya ketahanannya hanya sebagai latar waktu atau setting waktu penelitian saya. Gitu. Jadi saya meneliti gimana sih pengaruhnya jaminan keuangan atau gimana sih pengaruhnya pendapatan keluarga terhadap ketahanan ekonomi selama pandemi. Jadi kalau misalnya untuk mengetahui tahan atau tidak ketika sebuah keluarga itu mengalami goncangan atau ujian. Kalau misalnya di dalam kondisi normal nggak ada apa-apa, sebuah keluarga cukup berkecukupan dan bisa memenuhi semua kebutuhan keluarganya, semua kebutuhan anggota rumah tangga. Kita bisa melihat apakah dia tahan atau tidak ketika ada hal lain tak terduga yang terjadi. Misalnya, kalau dalam penelitian saya ini pandemi. Atau misalnya contoh lain, ada salah satu membutuhkan biaya yang lebih. Atau misalnya ada salah satu anggota keluarga yang meninggal. Atau misalnya kepala rumah tangganya yang memberi
memiliki pendapatan dan mencukupi kebutuhan seluruh anggota rumah tangga. Ada kejadian-kejadian luar biasa dan kejadian-kejadian tidak terduga seperti itu. Apakah sebuah keluarga masih tetap dikatakan tahan? Jika iya, maka dia benar-benar keluarga yang tahan secara ekonomi. Tetapi jika tidak, berarti dia belum dikatakan keluarga yang tahan secara ekonomi. Karena dia masih terseok-seok ekonominya. Misalnya kalau udah ada pandemi, kepala keluarganya kena PHK, dan ternyata kebutuhan hidupnya udah tidak terjamin lagi, udah nggak 3 kali jadi 1 kali aja gitu, yang biasanya anaknya ada 4 sekolah semua, harus ada yang berhenti karena nggak ada biaya kayak gitu. Jadi pandemi bukan sebagai variabel X, melainkan sebagai latar waktu. Ya, baik, terima kasih Mbak. Oke, ini pertanyaan susulan ya. Masih terkait pertanyaan yang kedua dari Mbak Aini lagi. Durasi ketahanan keluarga yang dapat dikatakan tahan terhadap pandemi dijelaskan tidak, Mbak? Kalau durasi, saya nggak nyinggung durasi sih sebenarnya di mana di tesis saya. Karena kan saya neliti itu sekitar bulan dari bulan Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Terakhir tuh Desember. Saya nggak ngasih durasi, misalnya yang dikatakan tahan ketika udah pandemi berjalan 3 bulan misalnya. Nah, ketika udah pandemi berjalan 1 tahun misalnya, enggak. Cuman di waktu saya neliti itu udah berjalan sekitar berapa ya? Udah sekitar 8 bulanan mungkin. Dan itu sudah data-data yang dipublikasikan terkait tingkat PHK, tingkat pengangguran baru, orang miskin baru gitu. Kalau rentan waktunya atau durasinya tidak dijelaskan secara khusus. Oke, udah itu begitu aja. Ya Mbak ini. Iya. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain kita ngobrol santai aja ya. Yang mau sharing atau mungkin ada pengalaman yang mau diceritakan, mau diminta solusi dari Mbak Nabila mungkin bisa sampaikan ya. Karena kita 7 menit lagi. Ya boleh masuk. Iya, terima kasih Bapak Moderator. Saya itu terkesan tadi sama teman Mbak Albatul ya. Dimana memang saya kira itu kan karena pandemi, jadi wah gimana dapatnya itu gitu kan, karena terbilang baru. Untuk kesan-kesan sendiri gitu Pak dalam proses revisi juga gitu, memakan waktu berapa, estimasi waktunya itu maksudnya. Kalau bisa juga dengan nilai. Ya, saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ikrimah. Jadi mungkin di sini Mbak Ikrimah ingin minta pengalaman mulai dari awal pembuatan tesisnya itu, mungkin munculnya ide pengaruh pandemi COVID itu awal mulanya kayak apa gitu, kemudian selama perjalanan kayak pengajuan judulnya, kemudian nanti ke seminar proposalnya, berlanjut ke Mbak punya kayak pesan yang ingin disampaikan ke kita semua, atau ada tips dan trik supaya nanti proposalnya lancar, revisinya lancar, dan tesisnya juga berjalan. Apa ya? Kalau gini, mungkin penelitian ekonomi yang menggunakan data primer, terutama di FEBI UIN Sunan Kalijaga itu masih sangat sedikit saya kira ya. Dari saya aja seangkatan saya, yang angkatan 2018 periode semester genap itu sekitar 20 orang lebih itu yang menggunakan data primer. Tahu saya cuma 2. Saya dan ada teman saya yang tapi kelas, dan saya nggak tahu tesisnya bahas tentang apa. Saya cuma dengar-dengar aja kalau dia juga pakai data primer gitu. Bedanya aja kalau pakai data primer kan ada usaha. Entah kalau misalnya nanti yang menggunakan data bilang, oh kami juga berusaha lebih gitu, nggak tahu. Tapi bagi saya membayangkan kalau pakai data primer karena harus berangkat jalan sendiri gitu, itu lebih banyak lah kerjaannya daripada yang pakai data sekunder. Karena kalau pakai data sekunder kayak misalnya data saham, data apapun lah ya, tinggal ngambil di web, tinggal download, atau sekalipun misalnya harus nggak ada di webnya, tinggal minta gitu. Nah kalau karena punya saya itu pakai data primer, jadi
pertama saya harus nyusun kuesioner. Untuk nyusun kuesioner, saya harus memperhatikan pertanyaan, setiap butir pertanyaan itu apa sih yang tercakup di dalam satu variabel, misalnya variabel pendapatan. Apa sih yang mewakili pertanyaan, apakah orang neliti misalnya langsung nanya pendapatanmu berapa gitu. Kan nggak langsung kayak gitu. Jadi harus bisa membuat pertanyaan yang bisa mewakili variabel, tetapi sekaligus juga tidak langsung menyinggung terhadap responden yang ditanyakan. Lebih enak kalau misalnya bikin kuesionernya itu udah ada panduannya. Kalau misalnya topik yang dibahas itu udah pernah dibahas sebelumnya dengan menggunakan data primer, tetapi misalnya mungkin nanti bedanya cuma di variabel Y-nya, atau di variabel, atau misalnya nambah variabel lagi kayak gitu. Itu lebih gampang. Tapi karena punya saya cari-cari itu belum ada yang sama persis, kayak variabel X-nya dan variabel Y-nya belum ada yang sama persis, jadi saya bikin sendiri dengan menggunakan teknik pembuatan kuesioner yang saya pelajari sedikit. Terus kesannya lagi, saya harus bertemu banyak orang. Dari 100 orang, ada sekitar 80 orang lebih yang saya wawancara langsung atau yang saya datangi langsung untuk diminta kesediaannya mengisi kuesioner saya. Biasa ya, namanya orang neliti, ketok pintu, terus ditolak. Oh nggak mau, saya lagi sibuk, saya lagi banyak kerjaan, gitu. Nanya lagi, boleh nggak Pak minta waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian saya, gitu. Ya gitulah kalau harus berhadapan langsung dengan orang gitu. Sedangkan kan saya aslinya orang Madura. Nah, masyarakat Sleman kan tentu nggak sama ya kultur budayanya dengan saya. Ya saya harus dengan orang-orang tempat saya meneliti. Selain itu, kalau pengalaman menyenangkannya itu, kalau kebetulan ketemunya sama orang yang emang open minded, atau orang yang emang welcome banget ketika nerima anak muda lagi penelitian terus antusias banget, itu seneng banget gitu. Tapi kalau misalnya lagi udah ditolak, kesini ditolak, kesan ditolak, itu ya agak gimana gitu, kayak ya gitulah. Selain itu enggak sih, saya enggak merasa terlalu terbebani. Mungkin satu-satunya yang paling harus dilawan ketika mengerjakan tesis itu adalah rasa malas. Karena dan jangan sekali-kali mengandalkan deadline. Karena kalau deadline-nya masih lama, masih beberapa bulan lagi, kayaknya ini gampang deh, bisa dikerjakan seminggu doang. Dan lawanlah rasa malas biar nggak lama-lama di FEBI, karena kayaknya dosen-dosen itu nggak mau ya kita lama-lama. Kalau yang lain apa ya? Kayaknya itu aja sih yang kesan-kesannya selama melakukan penelitian, karena bedanya penelitian saya data primer. Kalau tadi nanya nilai ya, nilai munakosyah saya A-, nggak sampai A, cuman nilainya itu 93 apa gitu ya, saya lupa. Pokoknya A-. Udah itu aja. Untuk revisian gimana Mbak? Oh ya, revisi saya ngerjainnya cuman mungkin sekitar 4 hari ya. Karena sebenarnya nggak terlalu banyak sih yang diubah. Cuman kayak biasa ya namanya dosen, kayaknya penguji tuh nggak puas gitu kalau misalnya udah nggak ada revisi sama sekali gitu, kan nggak puas ya. Pasti ini harus tuh. Jadi kayak yang direvisi tuh di bagian cuman misalnya di latar belakang ada bagian yang menurut para penguji itu ada yang kurang alasannya. Kayak misalnya kenapa sih memilih alasan memilih hanya meneliti Sleman bagian tengah. Kenapa nggak bagian yang kaki Gunung Merapi? Kenapa nggak bagian yang bagian barat, bagian timur, dan seterusnya? Kenapa bagian tengah? Dipertajam aja gitu. Kasih literatur yang membahas bahwa bagian tengah Sleman itu harus yang kayak gini. Apa sih alasannya kayak gitu? Padahal kalau saya lihat itu belum ada penelitian yang membahas Sleman bagian tengah gitu. Jadi ya agak susah-susah juga gitu. Kan sesuatu yang prinsip lah menurut saya. Subhanallah ya Pak, keren banget penerbangan. Yang ada ya. Keren. Oke, baik, itu ya. Baik, Lima. Jadi sudah dijelaskan terkait
kesannya, kemudian tips dan triknya. Memang kesulitan tersendiri untuk yang penelitian menggunakan sumber data primer. Itu kayak misalkan untuk mencari ya bisa mempermudah, tapi ketika indikator yang akan kita buat pertanyaannya itu tidak ada di penelitian sebelumnya gitu, itu menjadi kesulitan tersendiri untuk penelitian dengan menggunakan sumber data primer gitu. Kemudian tips dari Mbak Nabala tadi, jangan malas gitu, jangan mengandalkan deadline karena masih lama gitu, jadi malas gitu. Jadi biar nggak lama-lama di FEB, mendingan di itu langsung dikerjain langsung gitu, jangan nunggu-nunggu, jangan diulur-ulur gitu. Itu ya. Saya juga baru tahu Mbak dari Madura. Saya juga dari Madura. Mbak Ikrimah yang nanya tadi juga dari Madura. Oh ya. Pasti sih. Beda senyum Iya. kalau sama satu daerah ya, Juk. Saya malah pangling, Mas. Chemistry gitu. Madura Iya. mana Mbak Saya Sumeneb, Daerah? Gapura. Ya, jadi beda kabupaten ya. Saya Makassar, Mbak Ikrimah itu Sampang. Itu. Jadi gitu ya teman-teman, terkait pengalaman dan saran dari Mbak Nabala untuk pengerjaan tesis. Dan kesulitan itu juga saya temukan ketika S1 kemarin gitu ya, sekedar sharing buat teman-teman. Jadi kemarin itu semester 8 saya belum seminar proposal. Rancangan penelitian saya itu kuantitatif itu, dan kebetulan juga mengangkat tema yang baru dan dari literatur yang saya cari itu belum ada penelitian sebelumnya gitu. Jadi sama pembimbing itu ditolak karena penelitian saya nggak ada penelitian sebelumnya gitu. Jadi saya langsung banting setir ke penelitian kualitatif. Nah, karena pesan dari dosen saya kemarin itu, karena kita sebagai mahasiswa itu terbatas biaya, terbatas waktu gitu ya. Jadi harus diselesaikan secepatnya. Apa kata dosen, pembimbing itu harus dituruti. Manut aja gitu lah, biar cepat gitu. Itu sarannya. Tapi ketika kita sudah melangkah pada ranah peneliti yang hakiki gitu, yang penting selesai itu tidak boleh gitu kan ya. Jadi harus dikerjakan betul-betul, harus menggunakan pengukuran yang akurat, dan uji hipotesis yang juga benar-benar dilakukan gitu ya teman-teman. Itu. Mungkin ada lagi yang mau tanya atau sekedar sharing gitu ya. Oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan saja ya. Ya Mas. Oke, kayaknya tidak ada. Soalnya lagi juga di rumah. Iya. Lagi ada ponakan saya baru meninggal. Oh ya, maaf Mbak. Mungkin ada yang bisa bantu untuk foto bersama dulu ya soal Mas Sandi mungkin atau Mas Hasbi. Oh ya, Mas Hasbi minta tolong Mas. Boleh dinyalakan Bisa kameranya teman-teman semua. dinyalakan. Mbak Nabala boleh dinyalakan kameranya. Oh ya, sebentar. Samping saya hitung ya. 1, 2, 3. Terima kasih Mas B. Ya, saya juga sampaikan banyak terima kasih kepada Mbak Nabala. Tesisnya sangat luar biasa, penyampaiannya juga sangat luar biasa, Mbaknya juga sangat welcome kepada kita semua. Mungkin bisa nanti teman-teman yang sharing ke Mbak Nabala gitu ya. Kemudian selanjutnya kami juga mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya ponakan dari Mbak Nabala. Semoga amal ibadahnya diterima, ditempatkan dengan para aulia dan mursalin gitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin sedikit menyumbangkan doa ya kepada ponakan beliau. Kita menyumbangkan surat Al-Fatihah diusahakan kepada ponakan Mbak Nabala. Semoga husnul khatimah, dosa-dosanya diampuni, kemudian amalnya diterima dan dilipat gandakan dan ditempatkan di sisi Allah yang paling sempurna gitu. Ala hadhihi wa ala kulli tinsus. Iya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang sudah berkenan hadir sampai ke akhir acara. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak kepada kita semua. Dan semoga terima kasih, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua untuk penggarapan tesis kita ke depannya, dan semoga bermanfaat tidak hanya kepada kita semua tapi nanti bisa diterapkan kepada adik-adik isi terkait penggarapan tesisnya kepada kita nanti gitu ya. Saya di sini sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari perkataan yang kurang berkenan dan tingkah laku. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan. Ya,
Terima kasih Mas Jufri, Mbak Nabalah. Mbak Nabalah, terima kasih ya atas waktunya di sela-sela sedang musibah masih bisa menyempatkan waktu untuk kami sharing terkait dengan tesis. Kami ucapkan terima kasih. Mungkin kita tutup pertemuan kali ini dengan bacakan hamdalah dari Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Astaghfirullah wa atubu ilaih. atubu ilaik. Terima kasih pada semuanya yang telah bertahan hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, saya izin leave. Ya, Terima ya kasih Mbak. Mbak. Terima kasih, Mbak. Halo. Maaf ya Pak, saya baru gabung. Soalnya ada tetangga kan juga ada acara tadi. Organisasi Ya. tetangga. Terima kasih Tadi itu teman-teman ada yang telah hadir. peserta yang minta file PPT dari kedua materi, mungkin nanti bisa diinformasikan melalui media atau diupload di Google Drive sehingga bisa di Harusnya dibentuk grup WA. Ya, nanti mungkin bukan semester depan, setelah Lebaran. Kita break di bulan puasa ya. Oke. Nanti di pertemuan selanjutnya bisa. Mas Andi, Iya, gimana Mbak Nubita? Ini udah pengurus semua. Aku izin live ya, mau pelantikan. Iya. ya mungkin untuk minggu ini PPT-nya di-share di grup aja. Minggu depan baru kita bikin ini ya. Minggu depan masih udah nggak bisa ya? Iya, saya di bulan Bulan puasa depan. sampai Lebaran break dulu. Nanti diadakan lagi insya Allah Syawal. Iya. Berarti pas Syawal Iya, kata. dibuat. Iya nanti masa Jadi kalian kita bikin itu Google Form mungkin. sekalian share mentor. dari materi pertama sampai akhir. Ya sip. Itu Mbak Novita yang tadi pagi itu dekan kita itu. Pak Ibnu Gizar. Cuman aku Masa nggak bisa. dekan? Pak Wakil Iya, itu Pak Nusmi. enggak. Dekannya waktu tadi di CP-nya tahun berapa ya? Bukan dekan yang sekarang, cuman Kalau pernah jadi dekan PDI. Kalau Wakadik sekarang Pak Senin kan? Iya, Bu Narti sama Pak siapa itu? Saleh. Satu lagi. Iya, kalau kata Mas Puji katanya wakil dekan yang lucu. Iya, itu mungkin ya Mbak Novita ya nanti di pertemuan selanjutnya mungkin di bulan nggak tahu nanti apakah di bulan masih Mei masih keburu atau enggak atau nanti di bulan Juni nanti ya evaluasinya kita bikin Google Form Google Form yang nanti dari Google Form itu kita bentuk grup WA. Iya Ya, siap. nanti share infonya gampang. Sandi, Sama nanti juga ya nanti ada evaluasi Mas Sandi, lanjutan. ini Apa? sekiranya saran ya, nanti kan ada untuk kedepannya program mentoring gitu kan ya. Pengalaman di grup sebelah itu, untuk yang bisa masuk ke grup itu nanti harus menyetorkan kayak apps. Artinya kalau peserta yang nggak punya itu kan kesulitan juga nanti di proses mentoringnya karena mereka belum ada rancangannya gitu untuk dikonsultasikan gitu Mas. Tapi ini Mas Jufri, masalahnya cara kalau untuk mentor. Oh gitu, ya. Nanti kalau takutnya Ya, maaf. takutnya kalau sekarang udah di seperti itu takutnya nggak ada yang masuk gitu kan. Saya nggak ada yang ikut. Mungkin nanti step selanjutnya kita udah ada grup khusus untuk mentoring. Nah mungkin dibuat Lain, beda. Boleh. Ya, gimana enaknya deh. Iya. Itu mukanya kayak Tapi itu sarannya. Mukanya Siapa? kayak bantal ya. Masa? Itu bukan kayak bantah, jadi banyak tugas yang harus dikerjakan, deadline-nya malam semua. Kok tahu kan sendiri? Udah ya. Aku boleh pamit. Aku udah mau pamit. Dadah. Assalamualaikum. Ya sudah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.